dan juga motivasi. Nah, semoga teman-teman sudah oke, sudah merasa puas. Saya ingatkan lagi bahwa belajar mandiri dengan membaca yang ada di buku kita menjadi sangat penting untuk ditekankan. Sehingga kemudian Anda mendapatkan elaborasi lebih dari bahan bacaan Anda adalah dari buku hijau yang sangat tebal ini. Oke. Nah, mengangkat kepada materi selanjutnya adalah mengenai good governance dan corporate governance. Di sisa waktu yang ada, apakah ada teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dengan good governance dan good corporate governance? Ada tugas lain? Nggak ada, Mbak Friska. Itu bagi yang memiliki pertanyaan terkait dengan good governance dan good corporate governance, silakan menyampaikan di chat box kita. Berdasarkan kepada materi tutorial yang ke-8 yaitu modul ke-12 Good Governance dan Good Corporate Governance dibagi menjadi 2 kegiatan belajar, yaitu Good Governance untuk menjelaskan mengenai aplikasi Good Governance di pemerintahan, dan juga Good Corporate Governance untuk menjelaskan mengenai aplikasi Good Governance tata kelola yang baik di dalam organisasi publik, di dalam organisasi swasta atau di perusahaan. Itu perbedaan. Tapi juga ada catatan di dalam buku kita bahwa kedua kegiatan belajar tersebut sebenarnya tidak saling terpisahkan begitu. Penjelasan yang dibagi menjadi 2, yang satu di pemerintahan, yang satu di perusahaan, itu hanya untuk mempermudah penjelasannya. Tapi sebenarnya dalam aplikasi good governance di dalam tata kelola di suatu negara selalu melibatkan perusahaan, kemudian pemerintahan, dan juga masyarakat. 3 unsur itu yang harus diperhatikan di dalam pengelolaan berdasarkan good governance yang dilakukan di sebuah negara. Wah, kayaknya udah nggak ada pertanyaan ini terkait dengan good governance dan good corporate governance. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti saya nggak jelaskan ya. Baik, teman-teman, ini menit-menit terakhir begitu, 8 menit, 7 menit menjelang final. Saya berharap masih tetap terjaga yang ada di sana, begitu tetap bersemangat di sana, begitu tetap bersemangat. Saya sambil cengar-cengir karena kaki saya cenut-cenut begitu, tapi enggak masalah lah, kita semuanya berkorban ya untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Tutorial hari ini adalah tutorial yang terakhir, teman-teman. Setelah itu adalah teman-teman memiliki kewajiban untuk ujian. Saya berharap ujiannya dipersiapkan sebaik mungkin karena nilai ujian Anda ini benar-benar akan mempengaruhi hasil akhir. Di samping juga kemudian nilai yang kemarin sudah kita bicarakan bersama-sama untuk berkontribusi kepada pencapaian hasil akhir. Masih semangat, harus semangat. Paling tidak di dalam keseluruhan pembahasan manajemen ini kita melihat di sini bahwa secara total ada 12 modul yang kita bahas dari mulai, kalau teman-teman masih ingat, dari mulai yang pertama itu adalah mengenai modul pertama adalah mengenai konsep dasar dan sejarah manajemen, ya kan? Sampai dengan yang terakhir adalah mengenai good governance dan good corporate governance. Ada 12 modul yang kita bahas. Kalau dibuka di halaman II yang ada di buku Anda, itu memberikan memberikan informasi bagan mengenai kompetensi yang dihasilkan dari kelas manajemen kita. Masih ingat ya, di bagian awal kita ada pembahasan mengenai konsep dasar dan sejarah manajemen. Apa yang dimaksud manajemen? Kemudian bagaimana manajemen itu lahir, bahwa soal ujiannya ada berapa? Saya juga nggak tahu, Mbak. Mas, saya juga nggak tahu, Mas Prianto, ada berapa banyak soal ujian. Tapi yang jelas adalah checkpoint, Mas. Kembali ya, yang ada di bahasan manajemen ada penjelasan mengenai apa manajemen, bagaimana manajemen, kemudian ada penjelasan mengenai lingkungan organisasi, lingkungan eksternal, lingkungan internal, kemudian ada berbagai fungsi manajemen yang juga dijelaskan di situ di dalam modul kita. Ada mengenai fungsi untuk planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, kemudian actuating yang kemudian dijelaskan melalui pendelegasian